Ya, terima kasih Anda masih bersama saya Rosi dan kandidat pemimpin Jakarta. Kita sudah sampai di bagian terakhir dan di bagian ini saya memberikan kesempatan pada para kandidat untuk saling bertanya. Pertanyaan bagi pasangan nomor urut 3 diajukan oleh nomor urut 2, nomor urut 2 diajukan nomor urut 3. Saya mempersilakan pasangan nomor urut 3 ajukan pertanyaan untuk Pak Ahok atau Pak Jarot. Pertanyaannya 30 detik dari sekarang. Pemimpin adalah juga pendidik. Pemimpin adalah orang yang hadir untuk juga memberikan contoh. Saya ingin Pak Basuki menjelaskan bagaimana Pak Basuki menjelaskan pada anak-anak kita, pada guru dan orang tua, ketika Pak Basuki diwawancara dengan Aiman di Kompas dan mengeluarkan kata-kata yang saya tak mungkin kutip di sini. Bagaimana Pak Basuki menjelaskan kepada anak-anak kita tentang anak SMU sebagai calon bajing dengan akhiran, atau menyatakan pejabat DKI dengan kata, saya mungkin ucapkan lengkap, bajing dengan akhiran. Ya. Apa penjelasannya dan pantaskah itu diucapkan oleh seorang gubernur di Jakarta? Pak Ahok, silakan menjawab 1 menit dari sekarang. Ya, saya bersyukur sekali ya. Ternyata memang budaya berbeda. Saya menyadari itu untuk orang Jakarta agak syok. Tapi saya juga bersyukur ternyata hampir semua sekolah di Jakarta dari berbagai latar belakang agama, mereka masih sering mengantar anak dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA untuk ke balai kota untuk mendengarkan saya bercerita. Jadi itu yang saya syukuri, ketika saya di depan anak-anak bercerita, mereka sangat senang. Dan mereka bisa melihat bahwa kita kerja sangat baik. Makanya setelah saya lihat anak-anak itu, mereka menyadari seorang Ahok itu tidak seperti yang diulang-ulang mengatakan yang kasar. Ahok juga adalah orang yang memberikan teladan contoh yang baik kepada anak-anak. Kalau tidak, saya kira pengurus yayasan, kepala sekolah, guru-gurunya nggak mungkin mau ngantar anaknya ketemu saya foto-foto maupun belajar dari saya. Maka itu yang saya syukuri. Ya, saya memberikan kesempatan pada Pak Ahok atau Pak Jarot. Apakah ada pertanyaan yang Anda ingin ajukan pada pasangan nomor urut 3? Ya. Saya jujur aja, kita udah kerja sekian lama ya. Jadi pejabat, kita udah coba ekonomi, nyalurkan kredit 1 triliun, 1 tahun nggak bisa kecapai. Kita juga terus menciptakan UMKM, kita udah bisa 100.000 lebih kita ciptakan. Yang saya nggak ngerti, saya mau belajar dari pasangan yang ketiga, gimana caranya yang lebih terperinci menciptakan 200.000 UMKM itu. Saya pengen tahu teori dan praktek seperti apa, karena saya pikir agak susah menciptakan itu. Kita berikan kesempatan pada Pak Sandi untuk menjawab. Anda punya waktu 1 menit dari sekarang. Terima kasih Bapak Basuki. Jadi saya punya pengalaman. Kalau kita melibatkan partisipasi, bukan hanya top down, tapi bottom up, kita bisa menciptakan begitu banyak wirausaha. Saya pernah bekerja dengan sebuah komunitas tangan di atas. Waktu saya menjadi ketua umum HIPMI. Saya bilang waktu itu anggota mereka hanya 5.000. Saya bilang kalau kamu bisa menerapkan bagaimana pelatihan, mentoring, dan digital online ini bisa berkembang, saya lihat kamu pasti bisa menciptakan 20-25 ribu dalam 3 tahun. Kuncinya adalah 1. Pertama Pak Basuki adalah akses terhadap lahan usaha. Zonasi itu berbahaya. Kalau kita tidak memberikan kesempatan mereka mendapatkan akses lahan usaha. Kalau mereka dilarang menjadi pengusaha di mana tempat mereka berada, itu akan susah. Kedua, akses terhadap SDM, pelatihan, pendampingan, inkubasi, maupun juga training-training itu harus dikedepankan bukan oleh pegawai Pemprov Pak, tapi oleh pengusaha-pengusaha. Makanya saya membawa Blue Force. Blue Force itu adalah komunitas-komunitas anak muda yang bisa berkembang. Dan terakhir adalah permodalan Pak. Kita harus tabrak ini dengan komunitas permodalan. Perbankan, perbankan syariah, non-syariah dan semuanya. Insya Allah 200.000 pengusaha akan hadir di Jakarta. Ya. Tadi sudah saling melempar pertanyaan, tapi saya ingin mengajukan juga pertanyaan dari Kompas TV untuk para kandidat. Bapak-bapak adalah calon pemimpin Ibu Kota Jakarta. Keteladanan seperti apa yang ingin Anda cerminkan untuk Pak Basuki dan Pak Jarot
Anda telah memimpin Jakarta selama ini. Keteladanan seperti apa yang telah Anda cerminkan pada masyarakat Jakarta? 1 menit dari sekarang. Yang pertama bagi kami, semua akar masalah kan korupsi saya katakan. Makanya pemimpin tidak boleh terima suap. Pemimpin tidak boleh berpihak. Dan yang ketiga, nggak boleh ada bisnis. Nanti masalah. Kalau kamu ada bisnis, kalau kamu bisa punya bisnis dealer mobil-mobil murah, maka kamu akan mulai membatasi, bukan mobil murahnya, membatasi mobil mahalnya. Supaya mobil murah Anda bisa laku dijual. Nah jadi itu paling penting. Keteladanan ini penting. Anda juga harus bisa kerja keras. Membuktikan dari pagi sampai malam. Anda juga tiap Sabtu Minggu Anda kunjungi semua pegawai paling rendah menikah. Itu ada sebuah keteladanan. Itu yang kita lakukan. Jadi bagi kami keteladanan itu adalah pemimpin harus jadi sebuah etalase, mempertontonkan kamu bersih, kamu transparan dan profesional untuk melayani rakyat. Itu keteladanan. Masih ada waktu, apakah ingin Pak Jarod tambahkan? Masih ada waktu. Keteladanan juga harus dengan kejujuran. Yang dalam bentuk contoh konkret. Kami sudah membuktikan sebagai wali kota 10 tahun, beliau jadi bupati, kita bisa diuji bagaimana kejujuran dan loyalitas kita melayani warga dengan hati. Untuk pasangan nomor 3, Pak Anies dan Pak Sandi, rekam jejak seperti apa yang bisa Anda bagi sebagai bagian dari keteladanan kepemimpinan untuk warga Jakarta? Nomor 1, ketika kita bicara tentang keteladanan bisa dicontoh. Karena itu yang kita tawarkan adalah kita akan meneruskan apa yang sudah pernah kita kerjakan. Dan itu konkret. Ketika punya gagasan jadi karya, bukan sekedar gagasan saja. Ini yang berbeda. Kami akhir-akhir ini melihat yang penting kerja, yang penting karya, tapi tanpa kata-kata. Efeknya apa? Gak ada arahnya. Tanpa gagasan, gak jelas arahnya kemana. Dan tadi dikatakan tidak boleh berpihak. Kami akan berpihak pada rakyat kecil. Kami justru akan berpihak kepada mereka yang hari tersingkirkan. Dan berbicara tentang korupsi, minimal laporan keuangannya wajar tanpa perkecualian. Minimal. Bagaimana kita bicara anti korupsi, laporan keuangannya saja tidak wajar tanpa pengecualian. Paling kecil itu. Jadi justru kami garis bawahi, justru kami tidak hanya kata-kata, kami buktikan selama ini anti korupsi dalam langkah-langkah yang konkret. Makanya mantan komisioner KPK justru eksplisit terbuka menjadi tim pakar dan juru bicara kita. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari netizen ya, Pak Ahok, Pak Jarod, Pak Anies dan Pak Sandi. Pertanyaannya adalah dari Denis Adiswara. Denis Adiswara, pertanyaan untuk Bapak masing-masing. Bagaimana atau seperti apakah contoh praktek money politics yang harus dihindari saat kampanye? Menurut Anda seperti apa praktek politik uang yang harus dihindari saat kampanye? Saya berikan kesempatan 1 menit menjawab dari nomor urut 3. Ya. Jadi money politics secara kita lihat menebar di mana-mana. Dan saya paling lama dalam perjalanan ini. Lebih 1 tahun. Saya mengunjungi 1000 titik. Kami mengunjungi apa adanya. Warga masyarakat sudah terbiasa di Jakarta bahwa awal-awal kami mengunjungi, begitu kami mau pergi, Pak, mana sembakonya? Pak, mana amplopnya? Seperti itu. Tapi kami bangga. Setelah hampir 3 bulan, kami menunjukkan konsistensi. Bahwa kami masuk dari partai politik, dari Gerindra. Dulu ada Pak Basuki yang dengan independen. Ya. Jadi kami melihat bahwa konsistensi itu yang penting. Begitu kita berjalan 3-6 bulan, orang-orang udah gak nanya lagi. Bahwa money politik itu tidak lagi menjadi bagian. Jadi saya bangga. Nanti pada tanggal 15 Februari 2017, insya Allah Jakarta akan bebas money politics. Silakan, mau ditambahkan, masih ada waktu 5 menit, 5 detik. Dan kita memperhatikan sekali sumber-sumber. Bisa dibuka sumber-sumbernya. Bukan sekedar jumlahnya banyak, tapi mereka bukan karyawan siapapun yang dititipkan uang untuk dimasukkan ke kita. Sama sekali. Mereka adalah kita. Waktunya sudah habis. Tahan dulu, masih harus dijawab. Anda sudah dapat pertanyaannya ya, bagaimana mencegah money politics? Silakan Pak Jarod 1 menit dari sekarang. Bagaimana
ada money politik bagi kita. Orang kita justru dibiayai oleh rakyat. Ya, masyarakat yang justru menyumbang kepada kami dengan ikhlas karena mereka membutuhkan pelayan yang baik hati, pelayan yang jujur, dan semuanya itu terekam di dalam rekening kami. Kami juga anti baksos, kami juga anti bagi-bagi sembako, justru kami yang disumbang oleh rakyat. Ini pengalaman kami yang kedua, sama seperti ketika kami jadi wali kota Blitar tahun 2005 dan Pak Ahok ya jadi anggota DPR serta bupati seperti itu. Kami justru dibantu oleh rakyat dan kami melaksanakan tugas itu dengan sepenuh hati dan tidak pernah terputus. Kami bukan pernah dipecat atau kami selalu dipercaya oleh warga masyarakat. Tahan dulu. Daya, untuk netizen berikutnya, tahan dulu. Nanti saya kasih kesempatan, boleh. 2 hari 2 malam Anda mau di sini untuk tepuk tangan boleh kok. Ntar ya, untuk netizen berikutnya yaitu Bagus Bimo Prakoso. Pertanyaannya adalah, gimana ya caranya merelokasi tanpa menggusur? Dari Bagus Bimo Prakoso, gimana ya caranya merelokasi tanpa menggusur? Saya rasa selain emang urutannya untuk Pak Basuki, ini paling cocok memang Anda yang jawab. 1 menit dari sekarang. Saya jujur aja, saya juga bingung ya. Kalau orang tinggal di dalam sungai, membuat rumah di dalam sungai, kalau tidak dirobohkan caranya gimana? Apa mau suruh tiup angin atau suruh air datang? Tunggu air banjir datang, orangnya mati baru dipindahkan. Saya kira nggak benar. Makanya kita mempunyai prinsip, waktu dia dipindahkan, dia harus mendapatkan tempat lebih baik. Makanya dia dapat rusun yang kami bangun baru-baru ini ada ukuran 36 meter persegi. Anaknya dapat KJP, ada dokter, dapat naik bus. Mana sekarang di Tambora yang kami bangun dengan 18 lantai yang baru, mereka sekarang sangat berterima kasih sudah masuk mesin-mesin jahit. Mereka mulai melakukan semacam pekerjaan pabrik. Konveksi di tengah itu lalu dijamin beli kembali. Saya kira nanti akhir tahun juga akan masuk ke rawa bebek. Jadi semua kami berdayakan untuk kerja. Kita masukkan kerjasama dengan perusahaan swasta, kirim bahan, pelatihan, lalu beli kembali. Jadi bukan menggusur, memindahkan tempat yang lebih baik. Ya. Pertanyaan yang sama juga saya berikan pada Pak Anies dan Pak Sandi. Silakan 1 menit dari sekarang. Ya. Ketika kita bicara tentang masyarakat, apalagi bicara penggusuran, lihat ini bukan soal pemukiman semata. Kalau kita melihat soal itu pemukiman semata. Tapi ini adalah soal manusia, di situ ada aspek sosial, di situ ada aspek kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Karenanya yang kita lakukan adalah yang modern. Yang kuno itu sekedar dipindah, itu cara kuno. Cara modern namanya urban renewal. Peremajaan kota, artinya ditata, diperbaiki, dan itulah manusia. Sel kita saja melakukan renewal, sel kita ini setiap hari melakukan renewal. Tapi kalau kota seringkali kita tidak, begitu tertinggal, terbelakang. Yang kita lakukan apa? Bersihkan, heroik nampaknya, tapi itu bukan solusi modern untuk persoalan kota di seperti Jakarta. Justru yang harus dilakukan adalah peremajaan, dan peremajaan ini sudah dilakukan di mana? Di banyak tempat, apalagi kota-kota besar dunia. Memangnya slum area hanya ada di Jakarta? Tidak, ada di seluruh dunia. Bedanya mereka menggunakan cara modern, kita masih dengan cara yang kuno, sekedar geser. Ya. Terima kasih. Selanjutnya, saya ingin bertanya pada para wakil atau calon wakil gubernur. Pak Jarod, tidak ada yang sempurna. Ya. Dan banyak sekali persepsi atau anggapan yang sangat negatif untuk gubernur Anda yang satu ini. Kata-katanya, tingkah lakunya, dan hal yang tadi disebut dengan keteladanan seorang pemimpin atau cara bicara. Menurut Pak Jarod, kelebihan apa yang Bapak punya
untuk bisa menutupi kelemahan. Basuki Cahayapurnama menjadi pasangan yang ideal dan wajib dipilih untuk 2017 nanti. 1 menit dari sekarang. Pak Ahok ini kan ceplas-ceplos. Beliau orang dari luar Jawa, dibesarkan di daerah pantai, bicaranya keras dan ceplas-ceplos. Karena itu maka beliau pekerja keras, hatinya baik, ya, tulus, ya. Kami orang Jawa, ya, saya orang Jawa yang bisa menyampaikan apa yang dia maksudkan dengan ceplas-ceplos itu dengan baik, dengan kata-kata yang lebih santun. Tapi seringkali juga kesantunan itu membuat saya juga gregetan juga, ini Pak. Kadang-kadang disabari keterlaluan, ya, terutama di dalam rangka merubah mindset birokrasi. Kami hadir untuk menguatkan beliau. Beliau pasti punya kekurangan. Kami akan berusaha dengan kelebihan kami untuk menutupi kelemahan beliau. Saya juga punya kelemahan, gak tegaan. Beliau tegaan, apalagi pada bekal-bekal koruptor, sangat tega. Singkat saja Pak Jarod, singkat saja. Sebentar, menurut Pak Jarod, Bapak sudah berhasil mengubah calon gubernur Anda lebih baik? Udah dong. Bukan Iya. Anda yang saya tanya. Pak Rosi, Yuk kita kasih kesempatan Pak Rosi, dulu. Yuk. Kalau melihat seseorang, jangan hanya dilihat dari ucapannya, tapi lihatlah dari kinerjanya dan kerjanya yang tiada kenal lelah. Ya, saya tahu bahwa beliau belajar, kami juga belajar. Bukankah kita ini belajar seumur hidup? Beliau juga belajar, kami juga belajar. Dan sekarang sudah ada perubahan yang sangat luar biasa pada beliau. Sekarang lebih lunak, lebih santun, ya. Bicaranya lebih runtut, ya. Oke. Anda yang mengatakan pasangan sebelah Anda sudah berubah gitu ya? Dalam proses, semuanya dalam proses berubah, ya. Semuanya dalam proses berubah. Kami juga punya kelemahan, ya. Dan kami akan berusaha untuk memperbaiki kelemahan. Saya tanya kepada Mbak Rosi, adakah di antara kita betul-betul manusia yang sempurna? Pasti punya kelemahan. Maka kelemahan-kelemahan itulah yang kami juga sampaikan pada beliau. Marilah kelemahan itu akan kita perbaiki. Kita selalu berproses. Boleh Anda berikan tepuk tangan pada Pak Basuki dan Pak Jarod. Cukup? Selanjutnya pada Pak Anies dan Pak Sandi. Saya berulang kali mendengar bahwa Anda berdua ingin menjadi duit tunggal. Jika memang publik Jakarta mempercayai Anda sebagai pemimpinnya. Apa kelebihan dari seorang Sandiaga Uno untuk seorang Anies Baswedan supaya duit tunggal ini bisa menjadi pasangan yang ideal? Saya tanya Pak Sandi dulu, silakan. Ya, bayangin aja pada malam itu 24 malam, 25 pagi saya harus meyakinkan Pak Prabowo bahwa saya mengundang mantan jubirnya Pak Jokowi untuk menjadi calon gubernur. Waktu itu saya bilang, selama saya jalan 1 tahun, salah satu masalah yang diangkat terus oleh masyarakat di Jakarta, di titik-titik yang saya kunjungi, 267 kelurahan, 44 kecamatan, adalah bagaimana pendidikan kita lebih baik. Saya sampaikan tersebut bahwa Pak Anies ini memiliki kemampuan untuk membuat pendidikan lebih baik lagi, lebih berkualitas di Jakarta. Saya yakinkan beliau, saya bilang mari kita berdamai dengan masa lalu, mari kita menatap masa depan. Nah, saya bilang bahwa Mas Anies ini kuat di pendidikan, kuat di pembangunan manusia, dan juga kuat dalam masalah membangun institusi, memimpin birokrasi dan menggerakkan manusia, contohnya gerakan Indonesia Mengajar, gerakan turun tangan dan lain sebagainya. Kita melihat juga ada gerakan yang sangat-sangat spesial yang Pak Anies lakukan, yaitu mengantar anak ke sekolah. Nah, ini yang nanti akan saya bantu dengan ekonomi dan infrastruktur. Ini adalah duit tunggal, kami saling komplementer. Ya. Sedikit saja untuk Pak Anies. Pak Anies dulu di 2014 Bapak juga mengatakan orang baik, pilih orang baik. Apakah itu tetap berlaku dalam Pilkada DKI Jakarta ini? Betul. Bahkan saya rasa salah satu ciri kemajuan adalah ketika partai-partai politik menawarkan bukan sekedar kepentingan politik mikro, tapi kepentingan rakyatnya. Dan apa yang dilakukan oleh PKS dan Gerindra menjadi contoh bagaimana mereka tidak berbicara tentang kepentingan mikro partainya, tapi mereka berbicara mengenai kepentingan rakyatnya. Dan satu lagi saya berkata, dan konsisten.
Tidak ada satu pihak pun yang dikhianati. Kami tak pernah mengumpulkan KTP, kami tak pernah melakukan penggalangan, dan kami tidak pernah mengatakan anti partai politik. Sama sekali tidak. Kami tak pernah menjelekkan itu semua. Ya. Justru kami ingin konsisten dan mengatakan mari partai politik lebih sering untuk berpikir kepentingan negara di atas kepentingan partainya. Baik, silakan Anda berikan tepuk tangan dan dukungan pada calon pemimpin Anda. Silakan. Saudara yang menyaksikan acara ini di Kompas TV maupun Anda yang hadir di Jakarta Theater Ballroom, kita sudah sampai di puncak acara. Biasanya dalam forum seperti ini, kandidat akan memberikan closing speech atau pidato penutup. Tapi menurut saya itu sudah terlalu biasa. Kita tidak ingin dengar lagi pidato penutup. Tapi yang diinginkan oleh pemilih Jakarta mendapatkan tampilan terakhir dari para calon pemimpin mereka, tampilan sekreatif mungkin, supaya pemilih Jakarta tahu bahwa calon pemimpin mereka yang hadir malam hari ini dalam satu panggung bersama tidak saja mau bekerja keras membangun Jakarta, tapi mereka akan memiliki pemimpin yang asyik dan menyenangkan. Kita tepuk tangan dulu dong untuk menanti apa tampilan kejutan mereka. Saya akan mulai, karena tadi duluan nomor 2, saya akan memberikan kesempatan pada nomor urut 3. Saya ingin, dulu. Iya, karena tadi saya lihat Pak Anies sangat luas dansanya, jadi kayaknya banyak yang ingin lihat lagi. Berikan kami kejutan, sekreatif apa yang bisa Anda persembahkan untuk pemilih Jakarta, pemilih pemula, dan undecided voters. Jakarta, inilah calon dengan nomor urut 3. Jadi si Bang Sandi harus menyiapin ini ya sebentar. Oh harus, oke. Gitarnya sebentar. Tapi kami ingin sampaikan bahwa ini seperti dari tadi, kita bicaranya keteladanan. Jadi kreativitas kami justru ingin bicara tentang keteladanan. Bulan ini, Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Rasul Nabi besar Muhammad SAW. Itu adalah teladan. Kenapa? Ada ketegasan diiringi kesantunan. Ada kemampuan berdagang, kemampuan memimpin, kemampuan untuk menjadi pendidik, tapi pada saat yang sama siap untuk angkat senjata dan berperang. Komplit. Karena itu kita dalam presentasi ini akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Cinta Rasul yang kami pernah rekaman tuh. Pertama kali kita rekaman. Rindu Rasul. Rindu Rasul yang kita akan nyanyikan sama-sama. Dan insya Allah lagu ini cermin dari keinginan kita untuk bisa menteladani bagi kepemimpinan di Jakarta. Boleh pakai mikrofon ya? Boleh Takut dong, ini boleh. Ya? Tapi sebelum Anda tampil, biar semua menyambut ini dengan hangat, Jakarta inilah pasangan dengan nomor urut 3, Bapak Anies Baswedan dan Bapak Sandiaga Uno. Allahumma sholli ala Muhammad. Kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul. Ayo sama-sama. Rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, terasa di kau di sini.
serasa engkau di sini, serasa engkau di sini. Jadi itu yang bisa kami persembahkan sebagai bagian dari ikhtiar kreatif kita, dan insya Allah bukan saja soal kreativitasnya, tapi yang tidak kalah penting adalah keteladanan kepemimpinannya untuk Jakarta kita, insya Allah. Silakan. Tepuk tangan sekali lagi untuk pasangan nomor urut 3 Pak Anies dan Pak Sandiaga Uno. Mana tepuk tangan pendukungnya, udah kecapean? Jadi pada terharu. Langsung terharu Langsung mereka terharu ya. biru. Karena lonjakannya drastis banget dari yang tadi di bagian berikutnya kan dansa-dansi kan. Habis ini kan langsung kayaknya wah sekali ya. Biar sejuk semuanya, biar demokrasinya sejuk. Itu yang kita harapkan. Last but not least untuk Pak Basuki dan Pak Jarod. Kejutkan kami. Kejutkan kami apa yang dapat bapak-bapak tampilkan. Ya. Perlu ada persiapan dulu nggak? Nggak ada. Oh nggak ada? Langsung aja kita. Pakai mic nggak? Atau mau pakai mic atau nggak? Ini aja. Cukup. Ya kan? Jadi, kita kan gini, kita bisa stand up. Oh gitu. Katanya kita demokrasinya harus sejuk, kemudian menggembirakan, menyenangkan. Lihat Pak Ahok kan sukanya marah-marah ya. Pak Ahok ini hatinya lembut. Kalau kita sudah ketemu lama mereka, Pak Ahok ini asik banget. Ya? Aku ada cerita nih. Gimana? Ini lebaran kemarin pulang ke kampung, ngunjungin teman bapak saya yang di kampung udah tua. Lalu dia bilang gini, Hok, kamu tahu nggak di hutan kalau kita sama bapak mau pergi potong kayu, pasti dipesenin cari yang paling lurus untuk dipotong. Jadi kamu nggak usah heran banyak yang mau motong kalian berdua karena kalian ini terlalu lurus di dunia politik. Ini Mas Jarod, ya kok bisa kayak gitu? Ya itu faktanya katanya. Lalu saya bilang, memang udah lahirnya lurus, mau bilang apa ya? Kami sejak jadi saya anggota DPRD, jadi bupati, Mas Jarod jadi wali kota, itu jadi DPR RI, saya juga jadi DPR RI, jadi wagub, jadi gubernur. Ya memang ya bisanya ya udah lahirnya lurus ya lurus-lurus saja. Tapi pilkada ini, Oh, Pak, pilkada ini ya? pilkada. Saya juga ingat zamannya Bung Karno, kata Bung Karno gerakan non blok, jangan blok situ blok sini deh, kira-kira gitu kan. Nah kita juga diajarin dari orang-orang tua kita, apapun namanya terlalu tuh kurang baik. Jadi kau jadi orang jangan terlalu ke kiri, juga jangan terlalu ke kanan. Yang udah menikah jangan lirik kiri, lirik kanan bos. Pakailah kacamata udah. Supaya apa? Supaya nggak lihat kiri, nggak lihat kanan. Dan tanggal 15 Februari ketika membuka kertas suara, jangan lihat kiri, jangan lihat kanan juga. Lurus saja. Langsung lurus. Coblos Nomor 2. Si Rosi ketawa-ketawa nih. Ngundang kami kan buat stand up atau buat debat. Kalau buat stand up bayar bos. Bayar. Pak Ahok, terima kasih banyak Bapak Pak Ahok dan Pak Jarod mau stand up di acara ini. Terima kasih sekali. Saya rasa saya belum waktunya membayar karena saat ini saya sedang casting. Apakah kalau nanti Bapak nggak ada kerjaan, kami akan terima di stand up komedi Kompas. Tapi boleh loh, lucu juga ternyata Pak Ahok ini ya. Pak Jarod lucu juga. Asik. Para pendukung berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk calon pemimpin Anda. Malam hari ini saya dan Kompas TV berterima kasih sebesar-besarnya pada Pak Ahok, Pak Jarod, Pak Anies dan Pak Sandi. Kami tahu jadwal Anda begitu sibuk, Anda memiliki
luar biasa padatnya jadwal. Anda juga harus turun ke bawah dan bersama rakyat. Tapi Anda tetap menyempatkan diri ke acara ini untuk memberikan gagasan dan membangun harapan untuk ibu kota Jakarta. Saya rasa apresiasi saya yang besar juga para pendukung dari dua calon ini. Berbanggalah pada calon pemimpin Anda yang berani bersama dalam satu panggung membangun harapan untuk Indonesia. Indonesia gak biasa. Terima kasih sekali lagi, kami sangat menghargainya. Malam hari ini Jakarta dan seluruh Indonesia yang menyaksikan acara ini di Kompas TV, kita telah melihat dua pasang kandidat di panggung yang sama, berani beradu gagasan, berdebat cerdas dalam semangat yang sama untuk membangun ibu kota Jakarta. Sekali lagi, terima kasih calon pemimpin DKI Jakarta. Yo, penonton, yo, kita nyanyi sama-sama yuk. Lagu ondel-ondel, ikonnya Jakarta. Semoga Jakarta makmur, aman, sentosa, bahagia. Ya, oke, kita nyanyi sama-sama ya. Yuk. Nonton ondel-ondel. Ayo semuanya, yuk kita ngarak ondel-ondel. Yuk, ondel-ondel ada anaknya. Anaknya ngigel terkiteran. Mak bapak ondel-ondel ngibingin. Ngarah pengantin disunatin. Oi, goyangnya asik tuh tendutan. Hey, yang ngibing igel-igelan. Plak duplak duplak plak plak, gelaknya yang ditepak, yang ngiringin landak pada suak-suak. Tangan iseng jahilin, pala anak ondel-ondel, kawin kuntungan, rambut kebakaran. Ondelnya jingkrakan krak, kepalanya nyale berkobaran. Yuk, yang ngarah pada kebingungan, disiramin air comberan. Yuk nyanyi sama-sama dong, yuk, yuk, yuk. Asik. Terima kasih sekali lagi kepada Anda yang telah menyaksikan acara ini. Terima kasih buat Anda yang menyaksikan acara ini di Kompas TV maupun Anda semua yang begitu meriah dan bersemangat di Jakarta Theater Ballroom. Jangan lupa 15 Februari tahun depan Anda datang ke TPS dan memilih untuk Kota Jakarta. Saya Rosyana Silalahi, selamat malam.